Setelah kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, struktur cerita fantasi terbagi menjadi 3 bagian anak-anak. Yang pertama, yaitu orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, ialah resolusi. Mari kita lihat satu persatu penjelasan setiap strukturnya. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan konflik. Nah, di bagian orientasi, pembaca telah dapat menemukan jawaban siapa, di mana, dan kapan suatu cerita itu terjadi. Di bagian ini juga, penulis dapat mengembangkan deskripsi tokoh, latar, dan juga konflik cerita. Struktur yang kedua ialah komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah sampai masalah itu memuncak. Di bagian ini, penulis menghadirkan konflik atau masalah-masalah yang menjadi inti cerita. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Di bagian ini pula, penulis mengembangkan inti cerita dengan mengacu pada hubungan sebab akibat hingga mencapai puncak cerita. Nah, di bagian komplikasi ini, pembaca juga dapat mengetahui bagaimana cerita tersebut mengalir dari sebuah permasalahan atau konflik awal lalu menjadi semakin rumit dan akhirnya mencapai puncaknya. Nah, bagian yang ketiga yaitu resolusi. Ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Resolusi merupakan bagian akhir dari teks cerita ini. Itu berarti tidak ada lagi penambahan konflik baru di tahapan cerita. Dengan kata lain, penulis hanya menghadirkan penyelesaian atas konflik-konflik yang ada sebagai penutup cerita. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Jadi anak-anak, pada struktur ini ada beberapa variasi pengungkapan yang bisa kamu lakukan. Pada bagian orientasi dapat dikembangkan dengan menggunakan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Jadi pada bagian orientasi, kamu bisa menemukan, oh ternyata di bagian orientasi atau pengenalan ada deskripsi latar, ada pengenalan tokoh, maupun ada pengenalan konfliknya. Nah, kita lihat dulu contoh teks dikembangkan dari deskripsi latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Nah, deskripsi latar apa dalam teks tersebut? Betul, deskripsi latar tempat ya. Ada 3 rumah bergaya kerucut. Lalu selanjutnya, contoh teks dikembangkan dari pengenalan tokoh. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya, tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. Nah, di sini dikenalkan, yaitu tentang alien ya. Ada pengenalan tokohnya, oke. Selanjutnya, ini tentang dikembangkan dari pengenalan konflik. Nah, ini adalah contohnya. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia yang dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya. Dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Selanjutnya, yaitu variasi pengungkapan dari komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi dapat dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, dengan mengubah latar, serta dengan cara melompat pada zaman yang berbeda. Contoh, teks yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan.
Oke, ini selanjutnya contoh teks dikembangkan dengan mengubah latar. Bagaimana contohnya? Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Selanjutnya yaitu contoh teks dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, yaitu masa lampau atau masa depan. Contoh, di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan bloom, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Seperti itu anak-anak contoh ya. Jadi pada bagian komplikasi ini bisa menghadirkan tokoh lain, bisa dengan mengubah latar dan melompat pada zaman yang berbeda. Selanjutnya yaitu variasi pengungkapan resolusi. Pada bagian resolusi dapat dikembangkan dengan lompatan waktu, surprise atau kejutan, dan sebab akibat yang unik. Nah, kita lihat contoh teks dikembangkan dengan lompatan waktu. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Contoh teks dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Wah, Putri Candy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Lalu contoh teks dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contoh teksnya, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Itu anak-anak tentang variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebahasaan cerita fantasi. Nah, ciri kebahasaan cerita fantasi yang pertama ialah penggunaan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, kata sambung penanda urutan waktu. Yang ketiga, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang keempat ialah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Mari kita lihat satu persatu penjelasan setiap ciri kebahasaan. Yang pertama ialah penggunaan kata ganti. Anak-anak silakan lihat pada tabel, ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kata ganti orang pertama tunggal, contoh katanya yaitu aku, saya, daku, ku, seperti itu. Ada jamak, yaitu orang pertama, kami, kita. Orang kedua tunggal, kamu, anda, engkau, kau, dikau, mu. Orang kedua jamak, contoh katanya kalian, kamu, sekalian. Dan contoh kata ganti orang ketiga tunggal, dia, beliau, ia, nya. Orang ketiga jamak, contoh katanya adalah mereka. Kita akan lihat contoh kalimat. Yang pertama, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Yang kedua, Doni terlempar ke dunia samudra dan bertemu temannya yang bernama Nuni. Silakan lihat yang Miss Ajeng tebali ya, katanya. Mereka akhirnya pergi ke zaman prasejarah karena tersedot dalam buku sejarah itu. Jadi, ketika nanti kalian membaca sebuah teks cerita fantasi akan banyak menemukan ya penggunaan kata ganti. Baik, selanjutnya yang kedua ialah kata sambung penanda urutan waktu atau konjungsi temporal. Nah, ini berhubungan dengan waktu ya. Oke. Contoh kata sambung. Urutan waktu, setelah itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, sementara, itu, dan sebagainya. Lalu ada juga contoh kalimat. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang ketiga ialah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita anak-anak. Jadi untuk memulai masalah sekaligus menjadi penanda peristiwa aneh atau misterius. Contoh kalimatnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Contoh kalimat yang ketiga, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Lalu ciri kebahasaan yang keempat ialah penggunaan dialog atau kalimat langsung.
Penggunaan dialog pada cerita fantasi umumnya disampaikan dalam bentuk kalimat langsung. Ciri khusus kalimat langsung adalah terdapat tanda petik 2 untuk mengapit ujaran yang disampaikan tokoh. Penggunaan kalimat langsung juga merujuk pada siapa yang berbicara. Nah, anak-anak, ada pola susunan kalimat langsung sebagai berikut. Yang pertama, ada pola pengiring dan kutipan. Contoh kalimatnya, Bayu mengatakan, ini namanya pengiring, kutipannya, aku akan pergi ke Yogyakarta. Kemudian perhatikan contoh kalimat yang kedua, ada kutipan, kemudian pengiring. Hasil karya lukismu sangat bagus, ujar Wawan. Dan contoh pola susunan kalimat langsung yang ketiga, ada kutipan, pengiring kutipan. Kak, kau dipanggil ayah, kata ibu. Kamu disuruh ke pasar. Paham ya sampai di sini penggunaan kalimat langsung? Baik. Ini adalah contoh kalimatnya. Yang pertama, raksasa itu mengejar kita. Cepat lari, teriak Fiona kalang kabut. Berarti ini menggunakan contoh kalimat langsung. Pola yang kedua, ada kutipan dan ada pengiring. Lalu selanjutnya, terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Jangan lupa, ketika ini adalah kalimat langsung, kalian harus menggunakan seperti ini anak-anak. Tanda petik 2 untuk mengapit ujaran yang disampaikan. Lalu di sini ada tanda baca. Kalau koma ya tuliskan koma. Di sini tanda seru ya dituliskan tanda seru. Seperti itu. Itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Miss Ajeng berharap kalian semua dapat memahami, dan jangan lupa setelah ini akan ada tugas di Google Classroom. Sampai jumpa, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.